فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan muassis pengasuh pesantren Ummul Qura Al-Islami Kiai Al-Hajj Helmi Abdin Mubin LC. Mari kita sama-sama doakan beliau diberikan usia yang panjang, amin, diberikan kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya, diangkat penyakit-penyakitnya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati selaku Biro Pendidikan Ustadz Manhar Zain, Manhar Zain, Manhar Latif, Ustadz Manhar Latif beserta staf-stafnya dan beserta dan yang juga yang saya muliakan para wali kelas ya, wali kelas 4 dan 1 PK ya. Mari semuanya kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas segala taufik hidayahnya, ma'unahnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bisa berkumpul bermuhajah di tempat yang insya Allah diberkahi Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau yang telah mengajari kita mengenal Allah, syariat Islam, beliau kanjeng Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mempersingkat waktu sampai jam 12 ya, sampai pagi. Ya, sampai subuh. Ya, nggak kelihatan, biarin suaranya aja. Ya, tadi dikatakan ini merupakan salah satu amaliyah yang sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat, yaitu mengurus jenazah, mengurus jenazah. Dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Ya, seseorang yang meninggal, orang yang meninggal pasti ada yang melalui proses ya, sakit dulu ya enggak, kemudian meninggal, ada yang langsung meninggal, banyak prosesnya. Kalau memang prosesnya itu meninggal karena faktor sakit terlebih dahulu, langkah yang kamu lakukan ya, pertama arahkan dulu posisi tempat tidurnya. Seumpama siapa kerabat kamu di situ, posisi tidurnya diusahakan menghadap kiblat. Kalau posisinya bagaimana, ini kiblat sana ya, posisi tempat tidurnya begini kan, tinggal agak dimiringin ke kiri. Kalau posisi kepalanya di sana agak dimiringin begini ya, bisa kelihatan nggak?
Agak dimiringin kemana? Ya, ini agak dimiringin begini kalau bisa. Ya, ke arah sumama di sini kiblatnya. Ya enggak, agak dimiringin, dibantalin sebelah sini. Kalau enggak memungkinkan, sumama ini kan membelakangi kiblat namanya. Ya enggak? Kalau bisa diangkat terlebih dahulu sehingga kakinya, tapi nanti posisi kepalanya agak ditinggikan. Ya, itu langkah berikutnya ketika seseorang tersebut menunjukkan tanda-tanda kematian. Tanda-tandanya sudah mulai apa namanya, biasanya nafasnya sudah susah, sudah nafasnya sudah 1-2, ya enggak, 1-2 atau 2-3-4. Itu kita dianjurkan untuk mentalkin. Apa? Talkin itu menuntun. Talkin dengan, kalau dianya Islam, ditalkin dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Pelan saja di telinganya, la ilaha illallah, pelan di telinganya. Jangan terus-terusan ditalkin, sekali 2 kali aja. Kalau dia sudah ngikut apa yang kita tuntun, udah jangan ditalkin lagi. Ya. Nah, kemudian dianjurkan pula untuk membacakan surah Yasin. Dikatakan di dalam hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang yang meninggal dari salah satu kalian. Bacakan surah Yasin. Kenapa? Kok baca surah-surah yang lain tidak masalah, tapi yang lebih apa ya, lebih pas gitu dengan pembacaan surah Yasin. Yasin itu qalbul Quran. Yasin qalbul Quran. Qalbul mayyit, hatinya orang yang meninggal, apa, mungkolibun itu apa, kayak air mendidih itu gimana, bulu kutuknya apa gimana, begelebek belebek. Nah, hatinya orang yang lagi sakaratul maut itu hatinya galau, takut, bagaimana pindah alam, bagaimana rasa sakitnya, kemudian sesuatu yang tidak pernah ia alami akan ia hadapi, ya gak? Kata Kanjeng Nabi, sakitnya dicabutnya ruh melebihi daripada 300 sayatan pedang. Kanjeng Nabi sendiri ketika beliau dicabut ruhnya, jabahnya, keningnya, apa, jidatnya berkeringat. Kalau kamu aktivitas olahraga keringatan enggak jidatnya? Itu menunjukkan apa berarti? Menunjukkan capek, ya enggak? Setingkat Kanjeng Nabi, akmalul khalqi, ya enggak? Paling sempurnanya makhluk, itu keringetan jabahnya. Kira-kira kita bagaimana itu? Perbanyak baca surah Yasin kepada, ketika kamu datang nih, kerabat kamu lagi sakaratul maut, langsung datang bacakan surah Yasin. Kalau saya nggak punya wudu, langsung dipakai HP juga bisa, ya nggak? Kalau nggak memungkinkan lagi, bacakan surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, karena 3 kali surah Al-Ikhlas seperti menghatamkan Al-Quran. Terus kamu bacakan kepada khususon dulu, kemudian saya hadiahkan surah Al-Ikhlas kepada yang meninggal atau yang akan meninggal, seperti itu. Ya, bacakan surah Al-Ikhlas, kemudian bacakan surah Yasin. Juga dianjurkan baca surah Ar-Ra'du. Apa? Surah Ar-Ra'du dibacakan di sampingnya orang yang lagi sakaratul maut. Ya, ditalkin. Allah, ternyata dia ngelindur yang lain, talkin lagi.
harapannya kenapa dianjurkan untuk ditalkin kalimat la ilaha illallah? Karena Kanjeng Nabi mengatakan man kana akhiruhu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada apa yang ia ucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Harapannya kita apa? Masuk surga. Nah, siapa tahu dengan kita talqin sehingga dia membawa iman, ya enggak? Karena masa-masa itu masa-masa setan untuk menggoda dia. Biar apa? Biar kufur dianya nanti. Nah, ketika meninggal dalam keadaan kufur, ya udah abadan di dalam neraka. Naudzubillah. Nah, setelah kita dia sudah meninggal, tanda-tandanya orang yang meninggal biasanya ini posisinya sudah nggak tegak lagi nih. Kalau diberdiin begini jatuh terus, tandanya. Kemudian apalagi? Biasanya posisi ininya nih agak turun gitu, agak nggak bisa begini, cuma gini aja. Makanya diikat ya biasanya. Itu karena nggak bisa. Hidungnya biasanya juga agak tanda-tandanya peot gitu, miring gitu. Ya enggak. Kalau laki-laki biasanya itunya apa, baydoknya itu hilang ke dalam. Baydok apa baydok? Ya. Atau kalau enggak yakin, dibawa ke rumah sakit, dicek. Ya, biasanya di rumah sakit ya cek jantung, ya enggak? Oh ini positif, meninggal, seperti itu. Ya. Nah, ketika sudah positif meninggal, kewajiban kita ada berapa? Ada 4. Apa aja? Memandikan, menyolati, menguburkan. Ya. Nah, ketika sudah meninggal, diusahakan, dengerin, mana apa alatnya, mana itu yang untuk penutupnya, mana? Sebenarnya nggak ada. Nutup yang kain itu nggak hilang. Ya, biasanya kan punya samping ya. Di rumah biasa masing-masing punya kan, yang sarung apa itu, sarung panjang. Itu nanti dibuka bajunya, dibuka dulu celananya atau roknya, dibuka dulu pakai kain itu, nanti ditutup, di posisinya ditutup, biar nanti ketika memandikan mudah. Atau kalau enggak, kalau memang jaraknya tidak terlalu lama, nanti langsung di tempat pemandian itu. Karena apa? Karena nanti bisa cepat bau terhadap, kalau kelamaan tidak dimandikan itu biasanya agak cepat bau ke mayitnya, ya. Setelah setelah membuka bajunya, langkah yang pertama apa pertama kita memandikan jenazah. Ingat, memandikan jenazah itu yang utama dari, kalau laki-laki, kalau perempuan yang meninggal, kerabat perempuannya. Nih, seumpama kamu meninggal, kamu punya saudara, punya orang tua, itu yang utama yang memandikan. Tapi kalau nggak bisa atau faktor takut, nah nanti biasanya kan amil ya. Kalau daerah kamu apa namanya? Amil ya. Amil yang ditugaskan untuk memandikan jenazah.
Nanti dimandikannya di ruangan yang tidak tidak dilewatin.